Oke, balik lagi di ulasan asik rilisan fisik volume kedua bareng saya The Agus. Kali ini aku akan sedikit mereview mini album dari The Upstairs, band new wave dari Jakarta. Mini album perdana mereka yang bertajuk Antah Berantah. Mini album bisa dibilang autentik musiknya mereka kayak gitu, dari segi sound, lirik kayak gitu. Tapi yang akan ku review ini bukan lagunya sekali lagi, tapi daleman rilisan fisiknya kayak gitu. Ya, apa aja sih yang ada di dalam rilisan fisik mini album Antah Berantah ini. Tapi yang akan ku review ini bukan first press ya, tapi edisi reissue. Jadi kalau first press itu kan tahun 2002 The Upstairs merilisnya kayak gitu. Tapi 2015 lalu itu mini album ini akhirnya di reissue atau dicetak ulang oleh Majemuk Records, label independen dari Jakarta lah, punyanya Agus, warung musik, toko rilisan fisik di Blok M Square. Seperti itu. Langsung aja kita ke penampakan rilisan fisiknya kayak gitu. Seperti ini, aku punya dua format, kaset pita dan CD dengan jewel case. Covernya masih sama dengan first press, tapi ada bagian tertentu yang agak berbeda ternyata. Langsung aja kita buka ya. Mungkin kita mulai dengan kaset pitanya. Di dalamnya ada apa aja sih kayak gitu. Di dalamnya ada tentunya cangkang kaset pita, terus cover, hardcover, dan nah ini. Jadi di sesi kali ini aku kayaknya untuk membahas daleman rilisan fisiknya itu sedikit aja ya, nggak sedetail di volume pertama. Tapi aku akan lebih fokus ke komponen ini, layer note atau note sleeve note, apalah itu ya, pokoknya berupa tulisan lah. Karena ini menurutku yang bagian cukup menarik ini di tulisan ini. Itu untuk kaset dalemannya ada ketiga komponen ini aja, hardcover, cangkang kaset, dan layar note. Untuk di CD sama kurang lebih, ya iyalah. Ada compact disc-nya. Lalu hardcover sama. Tapi ini size-nya lebih enak untuk dibaca kayak itu, lebih lebar gitu. Kita masuk ke komponen-komponen dulu ya. Perbedaan antara yang di kaset pita dan CD. Nah, untuk di kaset pita, untuk cover sama lah ya, tapi cuma berbeda layoutingnya kayak gitu. Kalau di kaset pita kan size-nya itu cuma segini aja kan. Kalau di CD itu lebih full size kayak gitu. Untuk di kaset pita, ngomongin covernya, karena ini judulnya itu diambil dari salah satu track yang ada di mini album ini, Antah Berantah. Ini cukup mendeskripsikan isi dari lagu Antah Berantah kayak gitu. Di liriknya Antah Berantah kan ada yang liriknya gini awalnya kan, berwajah tirus, lengan berlubang, tanpa alas kaki, mantel penahan dingin, kayak gitu kan. Nah, ini udah tergambar jelas di artwork covernya, berupa foto seorang cewek dengan berwajah tirus, dengan make up lebih ke glam ya, glam rock gitu, dengan rambut mengambang, terus
dengan kostum mantel plastik kayak gitu, mantel penahan dingin lengan berlubang. Tapi di sini walaupun mantelnya nggak, masih ada lengannya sih kayak gitu. Nanti untuk artwork pembahasannya sepertinya ada di, seingat saya tuh ada di layar note itu tadi, sama seperti first press-nya kurang lebih sama. Terus di bagian belakang ada artwork-nya lagi, cewek. Nah untuk songlist di mini album ini terdapat 6 lagu. Dibuka dengan Most of Love, lagu kedua ada Nilai-Nilai, Lompat, Modern Pop, Antah Berantah, lalu ditutup dengan Anarki gitu. Nah ini cukup menarik untuk The Upstairs mengemas apa ya, penyebutan personil itu cukup unik. Biasanya kan ketika menyebutkan player itu kan ada vokalis, basis, gitaris, keyboardis, drummer kayak gitu kan. Kalau di sini cukup unik. Ini bisa dilihat line up-nya ya. Kubil gitar, Jimmy biduan, vokalis itu diganti biduan, Wawan bass, Hans keyboard, Bin juga. Nah, Bin juga itu kan dia mau nyebutin keyboard juga kan, tapi kayak males gitu, jadi kayak Bin juga keyboard ya itu. Kurang lebih kayak gitu artinya kan. Benny beduk Inggris kan yang dimaksud drum kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini formasi, kemungkinan ini bisa dibilang formasi awal di Upstairs kayak gitu. Nah perbedaan di kaset dan CD lagi untuk cover foto cewek ini mereka aplikasikan di compact disc-nya atau di kepingan CD-nya kayak gitu. Kalau di CD ada tambahan artwork toilet gitulah. Kalau di kaset nggak ada. Untuk tampilan belakang karo di CD seperti ini. Untuk cangkangnya Majemuk Record memakai merek yang sama seperti Cotswold, seperti kebanyakan band sekarang, memakai merek Panarek lagi, merek yang cocok untuk pusing kepala. Cukup simpel, standar lah. Tengah logo tab band, terus judul mini album, terus The Upstairs Antah Berantah, kanan kiri, kanannya logo Majemuk Record, terus kirinya itu repeat on both side kayak gitu. Jadi set A, set B itu sama isinya kayak gitu. Memakai warna yang kompak, putih solid, putih solid. Langsung masuk aja ke bagian bagi saya sih cukup menarik untuk dibedah kayak gitu. Bagian sleeve note, bagian layer note, sleeve note, layer note sama aja kayak gitu. Ini berupa tulisan yang menceritakan awal mula di Upstairs, terus sampai proses kreatif pembuatan mini album Antah Berantah, dan cerita-cerita gimana lika-likunya band-bandan era 2000-an awal lah, sebelum teknologi canggih seperti ini kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang nulis langsung vokalisnya Jimmy Multazam. Oke, langsung kita ulas ya untuk bagian ini ya. Di Upstairs Antah Berantah EP. Tahun 2001 kami mulai dengan gairah. Jimmy yang biasanya bermain drum nekat bernyanyi. Kubil baru mulai membiasakan pakai pick ketika mau rekaman. Wawan masih demam grunge. Benny awalnya malu untuk main di band ini. Hans Sabarudin seorang gitaris yang diajak main keyboard. Bahkan Bin Harlan
bergabung karena sedang main ke rumah Kubil lalu kita ajak latihan. Dari awal udah tergambar jelas kan bagaimana Jimmy Multazam ingin menggambarkan awal terbentuknya The Upstairs, formasi awal kayak gitu kan. Nah ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi Jimmy sebelum dibikin The Upstairs itu kan emang drummer di Be Quiet. Emang bandnya banyak banget alat, tapi yang posisinya drum ini dia sebagai drum itu nama bandnya Be Quiet, band hardcore punk yang di apa tuh, yang di dalamnya itu salah satunya ada Henry Foundation atau Batman Good Night Electric kayak gitu. Jadi awal mulanya drummer langsung pertama kali menjadi vokalis itu di The Upstairs sepertinya. Nah ini juga cukup unik. Jadi The Upstairs juga melibatkan Wawan yang punya background musik grunge yang cukup bertolak belakang ya dengan new wave ya. Terus Benny awalnya malu untuk main di band ini. Nggak tahu nih, nggak disebutin nih malunya karena apa. Nah ini keyboardisnya ini Hans Sabarudin yang kalian tahu pasti. Hans Sabarudin ini apa ya, bisa dibilang gitaris 1000 band karena dia terlibat di berbagai band dengan berbagai macam genre kayak gitu. Entah itu cuma sebagai adisional atau bantu rekaman aja. Jadi Hans Sabarudin itu ya nama-nama besar yang pernah dia apa ya, yang pernah merasakan sentuhan Hans Sabarudin itu salah satunya itu ya salah tiganya itu ada ERK Pandai Besi, terus yang terakhir ini yang terbaru Good Night Electric. Jadi Hans terlibat mengisi part gitar pada album terbaru Good Night Electric yang bertajuk Misteria, seperti itu. Nah ini Ben Harlan pasti pada tahu kan, orang skena lawas banget. Ben Harlan itu dulu manajernya ERK awal-awal, pernah bikin bandnya banyak juga sih. Salah satunya yang hits itu era 2000-an itu ya Cameron Lennon itu. Sekarang dia solo karir dengan nama panggung Harlan Burr, seperti itu. Lanjut lagi, kami membayangkan punya backing seperti T-Rex, tapi nggak tahu bagaimana mengarahkannya. Ajak saja Rebecca, suara dan penampilannya keren. Oke, mari rekaman. Besok Jimmy dan Kubil ada job jadi kru syuting. Kita patungan. Studio di mana? Tanggamus di daerah Fatmawati, murah. Ya sudah, kita kesana aja. Sekarang rekaman pakai komputer kan, serahkan aja pada operator, beres. Gitar nggak punya, pinjem John. Efek gitar nggak punya, pinjem. Keyboard nggak punya, pinjem Vanco. Memainkan anarki gimana nih? Gampang. Pin sebelah kiri mainin nada rendah, Jimmy sebelah kanan mainin nada tinggi. Nah ini kan di sini sudah digambarkan bagaimana mereka memulai apa ya, awal karirnya itu dengan juga banyak keterbatasan. Salah satunya ya alat aja untuk rekaman mereka masih minjem sana sini kan, mempergunakan apa ya, memanfaatkan teman-temannya kayak gitu. Pasti untuk band-band yang lagi bentuk juga, untuk beberapa band juga merasakan yang sama kayak gitu, proses seperti itu. Sampai mana tadi ya? Oh ya, Jim, lo pengen nyanyi kayak apa sih? Pengennya sih suara berat kayak Bowie, false nih. Ya udah, sweet jadi Johnny Lydon dipil aja, masuk nggak? Benny geleng-geleng kepala nggak habis pikir. Lagu antah berantah susah nih, pakai efek robot aja. Beres. Shift udah mau selesai, ya bungkus. Jadi penulisan Jimmy di layar note ini kayak seperti sebuah, dia ingin menyuguhkan sebuah narasi kayak gitu ya. Sebuah apa ya, ingin membawa apa ya, proses komunikasi di era itu langsung dituangkan di dalam tulisan untuk dibaca era sekarang kayak gitu.
Pembawanya itu seperti itu, kayak tulisan percakapan yang dinarasikan seperti itu. Nah ini udah masuk cover nih. Cover gimana? Jimmy yang sablon di studio grafis, art karton beli di Kemenangan Senen, tinta epi beli di Senen Sablon, rakel sama screen pinjam Henry Foundation. Malam jam 1 udah pada nggak ngerjain tugas, sikat. Kubil motret Dewi pakai film slide dicetak tajem tuh. Tony Tandun bantuin setting logo bikinan Jimmy ke atas fotonya Kubil. Cetak di stiker aja, disubur dekat pasar Santa. Nanti dipotong-potong, tempel di selembaran sablon. Bodi kasetnya tempelin stiker deh, persis kaset 80-an, sip keren. Nah, ini cukup menarik juga. Jadi kayak selain menceritakan proses kreatif, Jimmy Multazam juga seperti membawa ke lorong waktu gitu, kembali ke masa lalu kayak gitu, dengan menyebutkan nama-nama percetakan yang mungkin bisa dibilang saat itu cukup populer lah di area Jakarta sana kayak gitu. Nah ini kan ketika yang membacanya, ketika orang yang di masa lampau itu juga mengenal tempat-tempat ini, itu kayak diajak bernostalgia gitu, diajak mengingat kembali kejayaan tempat-tempat yang disebutkan tadi, kayak percetakan sablon, stiker kayak gitu kan, di Senen lah, di mana lagi tadi, di pasar Santa lah kayak gitu. Jadi kayak di sini juga Jimmy ingin mengajak, ada runtutannya. Jadi setelah rekaman, proses selanjutnya kan cetak fisiknya itu, komponennya itu kan banyak, ada nyetak cover lah, stiker, terus nyari kaset pitanya lah, cangkangnya kayak gitu kan. Lalu ternyata ini foto yang di bagian belakang tadi yang cewek itu, ternyata yang moto itu si Kubil, diceritain di sini kan. Nah cewek itu bernama Dewi, difoto oleh si Kubil, lalu di layout oleh Tony Tandun, logo bikinan Jimmy. Jadi logo yang di dalam kaos ini bikinan Jimmy langsung ditumpuk ke foto hasilnya Kubil kayak gitu. Sungguh kolaboratif antar personil ya. Lanjut lagi, kalau tadi di era 2001, ini sudah masuki 2002. Berarti cukup panjang juga proses mereka ya dalam penggarapan mini album perdananya. 2002 kita beli kaset di Glodok Skardus C46, gandain di studio interior IKJ aja. Si Yoki tabnya bagus, merek Sony. Jam 2 paling udah tidur dia. Master di Discman pakai kabel RCA sambung ke tape. Mantap, oke tuh. Besok Jimmy jadi MC di acara Crazy Cars. Klub Ektis main, ada The Jonis, manajernya si Aryan ex Bupen. Lagi jadi wartawan dia di majalah. Anak-anak naif juga main, kita suruh beli aja masa nggak support. Ceban satu kaset nih, semua band itu beli. Gue baru kenal Aryan, gue todong juga beli kaset ini. Ceban, review ya sekalian. Lah, gue review tapi beli nih, kata Aryan. Gue iya, sambil cengar-cengir penuh kemenangan. Nah, di sini juga Jimmy Multazam juga membawa suasana bagaimana mereka mempromosikan rilisan fisiknya kayak gitu. Sangat konvensional. Jadi dari teman ke teman, terus dari sampai produksi penggandaan juga masih memegang etos gotong royong. Jadi di sini tadi kan dijelasin untuk penggandaannya itu pakai tape merek Sony. Nah ini juga disebutin bagaimana secara teknis mereka untuk menggandakan si kaset itu kan. Jadi dari Discman langsung disambung pakai kabel RCA, langsung disambung ke tape, jadi gitu. Dijelaskan juga
bagaimana situasi di saat itu ketika ada sebuah acara bernama Crazy Car dengan line up klub etis, Naif, lalu ada Aryan 13 atau Aryan Seringai yang dulu masih di Pupen dan kerja di Track Magazine kayak gitu, magazine. Lanjut lagi. Lo tau nggak di ruang rupa itu ada alat buat burning CD merek Yamaha. Si Ade Darmawan kalau jam 3 udah tidur tuh. Ya udah kita sikat jam 3-an. Gile lambat banget nih. Yoi, soalnya kalau di burn 4 kali speed bagus. Hasilnya kayak CD beneran. Ya udah semalam paling jadi 5 nih. Cuek, langsung jual ke Shiny ke MD aja. Gila. Kata si Aris banyak yang mau, dia minta 100, buset. Semalam cuma jadi 5 maksimal. Bilang aja kita balik lagi minggu depan. Lo udah lihat majalah Trek nggak? Album kita di review anjing. Sambil ketawa terbahak-bahak. Nah di sini mereka Jimmy Multazam juga menyuguhkan lagi bagaimana proses penggandaan rilisan fisiknya dengan dengan jerih payahnya, lalu diapresiasi, ada respon positif dari orang luar kayak gitu, dari pasar kayak gitu. Jadi sampai mereka sendiri kewalahan. Nah ini cukup yang asik seperti ini. Kalau bagiku ya, kalau bagiku pribadi itu yang asik kayak begini. Jadi kayak kita jadi tahu bagaimana berdarah-darahnya mereka dari mulai proses rekaman, penggandaan, promosi itu sangat menjunjung tinggi etos DIY lah kayak gitu. Atau secara mandiri dikerjakan seluruh bandnya kayak gitu. Jadi keterlibatan atau sentuhan personil langsung tuh sangat terasa di mini album perdana di Absir kali ini kayak gitu. Lanjut lagi. Tadi kan kita udah dibawa dari era 2001 sampai 2002 gitu kan. Nah ini sampai di sesi terakhir ini kita masuk ke tahun 2015, tahun reissue atau cetak ulang mini album Antah Berantah. Lanjut aja, aku bacain, aku dongengin. 2015 gue WhatsApp si Kubil, Bil, ditawarin Majemuk Record rilis Antah Berantah nih, di CD sama kaset, gimana? Sikat Jim, jawab Kubil. Oke Kus, tanda tangan kontrak. Gile, royalti pakai cash nih, kayak tahun 2000-an awal. Yoi Jim. Salaman, posting Instagram. Sekarang cetakan covernya bener ya. Bill bantuin desain, bini lo kan jago Photoshop. Nih referensinya kaset main artwork. File drawingnya masih ada di gue. Cek email Bill, send. Master kita hack banget ternyata. Gue mastering dikit ya. Nah, pokoknya udah pas. Yo hajar. Oke juga nih, 200 kaset dan 500 CD. Langsung cetak, nunggu seminggu jadi. Ada record store day pula. Promo via sosmed, gratis, nggak perlu fotokopi di patung tani Jakpus buat bikin poster. Apalagi nempelinnya di jalan sendiri pakai lem King Kong. Semuanya nunggu malam biar sepi dan lancar. Capek bener. Enak banget zaman sekarang ya. Kubi selalu menjawab, yoi Jim. Sadis. Andalannya si Kubil selalu ngomong sadis sama relax. Jimmy Multazam. Ditutup dengan Jimmy Multazam. Di bagian akhir kita juga masih di bawah. Jimmy ingin menggambarkan bagaimana experience mereka untuk mempromosikan suatu karya di era 2000-an awal. Di sini juga Jimmy menghadirkan menceritakan perbandingan era zaman dulu dan sekarang gitu kan. Dari kalau zaman dulu kan mau promosiin suatu rilisan itu harus fotokopi dulu lah, langsung nempel di jalan-jalan kan. Mungkin karena dulu kan ya media
untuk promosi itu kan tidak semudah sekarang ya. Kalau dulu ya, kalau nggak ada yang lirik ya kamu mau nggak mau harus promosiin sendiri kayak gitu. Ketika nggak ada space di media massa ya jalanan akhirnya menjadi pilihan kayak gitu yang harus ditempuh. Akhirnya ya seperti itu tadi kan, dia menggambarkan bagaimana apa ya pengalamannya mempromosikan di era itu dengan untuk nempelin poster aja harus fotokopi dulu di daerah Jakpus, di Patung Tani, terus harus nunggu malam dulu untuk nempelin poster di jalanan biar aman lah, nggak ada satpol pp gitu kan. Ya mungkin untuk scene mural atau graffiti sampai sekarang juga masih kayak gitu, dan sekarang juga walaupun di era serba digital masih ada sih, apalagi di kota Jogja yang masih ada yang menyampaikan informasi itu dengan media apa ya, area publik itulah, menambahkan poster di tembok jalanan kayak gitu. Nah itu sekali lagi experience itu digambarkan lagi di tulisan di rilisan fisik ini kan kayak gitu. Nah ini kenapa aku akhirnya memutuskan untuk fokus bahas tentang ceritanya ini, karena di sini kan tadi juga udah diceritain kan, ternyata kaset pitanya itu cuma dicetak sebanyak 200 pieces dan CD-nya 500 pieces. Seingatku sih itu untuk kasetnya itu langsung sold out hitungan jam waktu record store day. Kalau CD-nya itu ya masih hitungan minggu lah baru sold out. Tentunya sold outnya enggak ke kolektor semua sih, banyak seller kayak gitulah. Tapi nggak apa-apa, orang mencari nafkah ya, fan aja sih, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nah kita juga jadi tahu kan akhirnya yang bisa dibilang remaster layout visualnya itu ternyata bininya atau istrinya si Kubil, seperti itu. Aku kira cukup segitu untuk episode kali ini atau volume kedua rilisan fisik The Upstairs Antah Berantah ini. Semoga yang ku sampaikan tadi cukup bermanfaat ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kali aja banyak yang belum tahu, kali aja ada yang jangankan tahu informasinya ini, dalamannya rilisan fisik antahnya berantahnya aja mungkin juga banyak yang belum tahu kayak gitu, karena emang nggak semua bisa dapat rilisannya kayak gitu. Oh iya, satu lagi, ini juga kalau menurutku patut ditiru sih, ini patut diaplikasikan ke rilisan sekarang. Jadi menurutku tulisan, cerita atau apapun lah, pokoknya bentuk tulisan ini cukup menarik untuk ditambahkan di rilisan fisik kayak gitu. Jadi ada kesinambungan gitu ketika kita mendengarkan atau muter rilisannya sambil baca-baca kisahnya atau proses di belakangnya, itu kayak semakin menyatu, itu semakin terasa sentuhan karya mereka gitu secara langsung kayak gitu, lebih intim, lebih langsung ke pembaca kayak gitu. Patut ditiru sih untuk rilisan sekarang kayak gitu, untuk band-band sekarang kayak gitu, karena juga setauku juga udah cukup jarang yang menampilkan seperti ini. Oke, cukup segitu aja untuk ulasan asik rilisan fisik volume kedua dengan reissue mini album perdana dari The Upstairs yang bertajuk Antah Berantah. Jumpa lagi di next video dengan ulasan rilisan fisik musisi lokal Indonesia tentunya ya. Semoga yang kusampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton. Saya Andi Agus pamit undur diri. Terus dukung musisi lokal dengan membeli dan mendengarkan karya mereka di berbagai platform digital maupun rilisan fisik. Sampai jumpa.